Halo Gadgeters, simpel aja kalau kalian punya duit 5 juta dan lagi nyari handphone mid-range, Samsung Galaxy M51 value deal banget. Sesuatu yang jarang banget kita bisa ngomong hal itu tentang handphone mid-range Samsung. Mau tahu kenapa? Nonton videonya sampai habis. Baru kali ini kami nge-review handphone tapi hilal SOT finalnya nggak kunjung kelihatan. Bahkan setelah pemakaian 2 hari penuh. Sebenarnya antara kaget dan gak kaget sih ya. Gak kaget soalnya baterainya kan paling gede di jajaran handphone mainstream untuk saat ini. 7000 mAh. Gokil. Buat yang penasaran dengan pemakaian medium to heavy, kami bisa dapetin SOT kurang lebih 10 jam dengan masa pakai total 60 jam alias 2,5 hari. Itu pun baterai masih nyisa 13%. Susah banget ngabisinnya. Dan yang kami kaget lagi, ternyata kita dapat charger 25 watt dari paket pembelian. Galaxy S20 FE aja dapatnya 15 watt. Terus dipakai buat ngisi dari 0 sampai 100 perlu waktu sekitar 2 jam. Mengingat kapasitas baterainya 2 jam itu ya sebenarnya nggak lama juga. Nggak sampai di situ, handphone ini bisa dijadiin power bank juga buat handphone lain. Buat kalian yang prioritas utamanya ketahanan baterai, cukup nonton sampai di sini. Lalu, monggo langsung beli handphonenya. Baterai segede itu tentunya butuh space banyak dan nambah-nambahin dimensi. Makanya nggak heran bodi tergolong gemuk dan padat. Tapi masih sangat acceptable buat kami. Mungkin yang bakalan sedikit mengganggu untuk sebagian orang adalah beratnya yang 213 gram. Terutama mungkin cewek yang tangannya kecil. Lagi-lagi buat gue dan terutama Kumar yang udah biasa pakai handphone dengan berat yang mirip-mirip, hal ini bukan menjadi suatu masalah. Justru kami berdua rela kalau bodi handphone lebih besar demi kapasitas baterai yang gede. Ngomongin soal bodi, mayoritas materialnya plastik dan feel maupun looknya sepertinya kelas plastik yang digunakan pun di bawah Galaxy A51 atau A71. Kami biasanya komplain kalau harga handphone udah 5 jutaan tapi bodinya plastik. Tapi kali ini spesial. Kami dibungkam dengan spesifikasi selanjutnya yang akan kita bahas. Tapi bentar guys, sebelumnya kami izin nyari nafkah dulu. Kalau memang kalian udah beli Galaxy M51 dan kurang puas dengan tampilannya, gak usah pusing, kayak kami aja. Personalize Galaxy M51 kalian dengan skin Classic Wood yang kami beli dari 9skin. Supaya lengkap, layarnya kami pasangin screen protector Matte Guard Ultra juga. Enak, nggak mantulin cahaya, keset dan nggak gampang minyakan. Minat? Langsung tap aja link di deskripsi. Spek selanjutnya yang gue maksud tadi berhubungan sama performa. Apa-apa nih? Handphone Samsung 5 jutaan tapi prosesornya Snapdragon 730G. Yang bener aja. Nggak cuma gebrakan buat lini handphone Samsung sendiri, bahkan untuk segmen HP mid-range resmi di Indonesia. Nggak ada handphone baru lain dengan harga 5 jutaan yang pakai prosesor mid-range 730G. Bahkan yang 8 jutaan aja masih ada yang pakai 720G. Memang sih nggak jomplang bedanya, tapi ya tetap aja. Terus yang 765G kan harganya udah 10 juta. Kecuali satu, Poco X3 NFC, pakai Snapdragon 732G dan lebih murah juga. Tapi perlu dicatat, Poco X3 NFC fokus utamanya lebih ke performa. Kalau M51 hampir balance di semua area. Buat gaming experience-nya standar Snapdragon 730G lah ya. Cuma kami belum dapat info nih sistem coolingnya seperti apa. Karena ada beberapa kali kami mengalami stutter di settingan yang harusnya running oke. Lanjut, RAM-nya gede 8GB. Begitu juga dengan internal storage-nya 128. Kalau masih kurang ada triple slot. Terus juga walaupun nama handphonenya bukan Samsung Galaxy M51 NFC, nggak usah khawatir, tetap ada NFC kok. Untuk masalah software, so far masih One UI 2.1 dan Android 10 dengan security patch bulan Agustus. Kalau ada yang kami sayangkan, Galaxy M series tidak masuk dalam list handphone yang dijanjikan untuk menikmati upgrade versi Android sebanyak 3 kali. Galaxy A51 yang speknya di bawah M51 aja kebagian soalnya. Masa M51 enggak sih?
Ada dua hal yang tidak perlu kita ragukan ketika membeli smartphone Samsung. Yang pertama, display. Layar Super AMOLED di Galaxy M51 seimbang dengan kakaknya, Galaxy A51 maupun A71. Nggak perlu lah gue mengulang kata-kata seperti resolusinya Full HD+, bezelnya balance, warnanya vivid, kontrasnya bagus, itemnya solid dan pekat, bright untuk pemakaian di outdoor, dan lain-lain. Katanya nggak mau ngulang kok, disebutin semua. Lagi ngantuk nih si Kumar kayaknya pas buat skrip. Anyway, apalagi ukurannya jumbo 6,7 inch. Enak buat nonton. Harusnya dikasih refresh rate 90 Hz biar makin kece. Ngarep. Kalau ada yang berbeda dengan seri di atasnya walaupun layarnya OLED, fingerprint sensornya nyatu sama power button. Nggak apa-apa, justru lebih bagus begini. Soalnya sensor in-display fingerprint Samsung di lini mid-range-nya kurang mantap. Oh ya, kualitas output audionya menurut kami ya biasa aja. Coba deh dengerin. Gimana menurut kuping kalian? Kalau yang pertama adalah display, yang kedua adalah kamera. Kenapa gue bilang begitu? Karena dari pengalaman kami mencoba beberapa HP Samsung yang harganya itu di bawah kelas Galaxy M51, hasil kameranya itu termasuk bagus. Galaxy M51 total kameranya itu ada 4. Yang utama 64 megapiksel, pakai sensor IMX682, jagoan HP mid-range di akhir tahun 2020. Terus lensa ultrawide-nya 12 megapiksel, tajam, nggak cuma 8 megapiksel. Lalu ada lensa makro dan depth masing-masing 5 megapiksel. Emang ini buat mempercantik spek sheet aja, tapi sedikit lebih berasa kegunaannya ketimbang yang 2 megapiksel. Ya udah, yuk kita lihat aja sampel-sampel fotonya yang udah kami jepret. Persis yang seperti Kumar bilang. Hasil-hasil foto dari Galaxy M51 bagus. Boleh dibilang serba pas. Skin tone natural, dynamic range dapet, exposure on point, tajam, bahkan ketika udah mulai masuk medium lighting sekalipun. Dan night mode-nya pun reliable. Kami nggak melihat adanya over processing. Yang nggak boleh dilewatkan, foto-foto ultrawide yang biasanya di kebanyakan handphone sekelasnya berasa soft, di Galaxy M51 ini justru tajam. Hal ini berlaku juga untuk foto-foto dari lensa makronya. Untuk foto selfie, karakternya nggak jauh berbeda dengan lensa utama, dengan catatan efek beauty udah kita matiin ya, dan kondisi pencahayaannya yang proper. Terakhir, yang pengen kami highlight, dengan adanya Galaxy M51, sepertinya perbedaan antara A series dan M series mulai nyaru nih. Ya terserah lah, yang penting barangnya bagus dan value deal. Oke, jadi itu adalah Samsung Galaxy M51. Simpelnya begini, Samsung Galaxy M51 ini adalah salah satu handphone Samsung terfavorit kami dalam waktu 2-3 tahun terakhir. Ya iyalah, apalagi kayak kita beli handphone ini pas pre-order dapat bonus Galaxy Buds Plus ya, kayak ketiban jackpot aja men. Kami tidak menampik dua hal ya. Yang pertama tentu ada compromise-nya, tapi mengingat overall value dan spek yang ditawarkan, kami bisa menerimanya. Yang kedua, di rentang harga yang sama, ada juga kompetitor yang bagus ya. Sebut saja ada Realme 7 Pro dan juga Vivo V20. Tapi yang mesti di-note di sini adalah M51 ini seolah-olah seperti bukti bahwa Samsung mulai sadar bahwa banyak tekanan dari brand-brand asal China di sekitarnya dan berani mengeluarkan sesuatu yang menurut kami adalah sebuah terobosan. Ya udah, kayak begini udah bagus Samsung dilanjutkan produk-produk mid-range yang seperti ini. Terus men, gue mau nanya, lo satu hal yang lo suka banget dari handphone ini apaan? Ya baterainya lah, gokil. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah, supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya mengenai Galaxy M150, Bisa! drop komen di bawah, dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye!